teman-teman, sebelum ibadah yuk kita siap-siap. Teman-teman, sebelum ibadah yuk kita mandi dulu, biar gak ngantuk dan biar segar. Teman-teman, kita sarapan dulu yuk, biar saat ibadah gak lapar. Teman-teman, pakai baju yang rapi dan nyaman ya. Saat pujian, ikut bernyanyi ya, dan ikuti gerakannya. Sekarang kita duduk yang manis ya, karena mau mendengarkan firman Tuhan. Enjoy ya, mengikuti ibadah online. God bless you. Shalom adik-adik. Wah, seneng banget ya kita ketemu lagi sama adik-adik hari ini. Hari ini Cici Keti, Ciseni, sama Koko Hari mau ngajak adik-adik semua untuk menyanyi, menari, dan memuji Tuhan. Tapi sebelum itu kita doa dulu ya. Yuk adik-adik, kita mau lipat tangan, tutup mata, kita mau bersatu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Engkau telah memberikan pagi yang indah untuk kami Tuhan. Tuhan, sekarang kami mau mulai kebaktian kami, Engkau yang berkati dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama-Mu kami berdoa, haleluya, amin. Amin. Nah, Cici mau tanya nih, siapa adik-adik di rumah yang merasa dirinya istimewa? Angkat tangannya. Wah, pada angkat tangan, Ci. Berarti adik-adik semua yang di rumah benar banget. Karena kita semua itu istimewa. Istimewa di mata siapa? Di mata Tuhan. Karena itu, kalau misalnya ada yang bilang nih sama adik-adik, kalau ada yang ngomong hal-hal yang buruk, jangan didengerin, jangan jadi sedih. Karena di mata Tuhan kita tetap istimewa. Kalau gitu, yuk Koko, Cici, semuanya kita nyanyi laguku Istimewa. Semuanya bangkit berdiri pakai gerakan ya. Ya boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi ya. Dunia boleh katakanku tak berarti, dunia boleh katakanku bukan siapa-siapa, tapi ku hanya dengan apa kata Yesus. Dia katakan ku istimewa, ku istimewa, karena aku miliknya, ku istimewa, berharga di matanya, ku istimewa. Yesus mengasihiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Dia lahir dalam hatiku, Dia lahir dalam hatiku dan jadikan ku istimewa. Sekali lagi. Dia lahir dalam hatiku
mata Tuhan, ya Benar nggak, Ci? banget itu. Ya, Koko. Iya, betul. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Thank you, God bless you. mata Tuhan. Berarti kita semua harus seneng, ya nggak, Ci? Bener Ya nggak, banget Ko? tuh. Betul. Nah, walaupun nih ya kita di rumah masing-masing,
kita tetap bisa merasakan kehadiran Tuhan Yesus ada di rumah masing-masing. Setuju banget tuh Ci. Yaudah yuk adik-adik, kita mau angkat pujian Yesus di dalam rumahku. Semuanya pakai gerakan ya, yang semangat nyanyinya. Ayo berdiri. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Saya lagi ya. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita mau kasih sikap yang terbaik buat Tuhan. Kita mau fokus sambil kita mau nyanyiin lagu Bapakku Datang Padamu. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih sama Tuhan karena Tuhan udah kasih anugerah yang terbaik untuk kita semua. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita mau nyanyi satu kali lagi ya. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur. Hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu, Atas kebaikan-Mu. atas kebaikan-Mu. Selamat pagi anak-anak kekasih Tuhan Yesus. Bagaimana keadaan pagi hari ini? Tentu anak-anak tetap semangat. Walaupun kita masih kebaktian secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk lipat tangan, kita berdoa, minta pimpinan Tuhan.
Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini masih ada kesempatan untuk kami dapat mendengarkan firman Tuhan. Ajar kami untuk duduk diam, mendengarkan firman Tuhan. Biar firman Tuhan boleh kami dengar, boleh kami ingat, kami simpan dalam hati kami, dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tolong kami Bapa, berikan pengertian kami dengan lebih mendalam lagi. Dan biarlah nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penolong kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Anak-anak kekasih Tuhan Yesus, siapa di sini yang pernah bersedih sangat dalam? Mungkin kita kehilangan binatang kesayangan. Kita punya binatang kesayangan kucing, atau dogi, atau burung, atau apapun binatang kesayangan kita. Dan binatang kesayangan kita itu sakit, gak mau makan, gak mau minum, lemas. Dan akhirnya binatang kesayangan kita mati. Sedih gak? Sedih. Tante juga pernah, tante punya binatang kesayangan, dogi-dogi kecil. Yang tante pelihara, tante kasih makan, tante urus, tante sayang-sayang. Tapi suatu saat binatang kesayangan tante sakit, gak mau makan, gak mau minum, akhirnya mati. Tante nangis, tante sedih. Itu baru binatang. Gimana kalau yang mati itu adalah anak kecil, manusia? Sedihnya berkali-kali lipat pasti. Kalian tahu, pernah ada seorang raja yang juga kehilangan anak yang dikasihinya. Pagi hari ini kita mau mendengarkan satu kisah, satu cerita. Seorang raja yang besar, seorang raja yang hebat, dia juga bersedih. Satu ketika, raja ini mempunyai seorang anak kecil. Anaknya lucu banget. Kalau anak kecil kan lucu ya, imut, gemuk, ceria. Wah, main ke sana, main ke sini, mamamnya banyak, ketawa-ketawa. Senang sekali membawa kegembiraan buat papa mamanya. Tapi satu ketika anak ini sakit. Sakit. Kalau sakit gimana sih? Demam, panas, gak mau makan, gak mau minum. Tidur sebentar, bangun lagi. Tidur sebentar, bangun lagi. Ditungguin sama papanya, yaitu seorang raja ini. Nama raja ini adalah Raja Daud. Raja Daud. Wow, Raja Daud tuh hebat. Dia yang dikasihi sama Tuhan. Tapi Raja Daud punya anak kecil yang sakit. Raja Daud tiap hari kerjaannya apa? Nungguin anaknya yang sakit. Diam di tempat tidurnya. Diajak anak ini makan, disuapin. Makan yuk, makan yuk. Anaknya nggak mau makan. Minum ya, minum ya. Kamu mau minum apa? Anaknya nggak mau. Kalian tahu? Kalau nggak makan, kalau nggak minum, badannya tambah lemes nggak? Tambah lemes. Setiap hari anak ini mau dikasih makan nggak mau, dikasih minum nggak mau. Berhari-hari anak ini hanya terbaring lemes, lemes. Raja Daud setiap hari dia duduk di pinggir ranjang, dia berdoa. Berdoa sama Tuhan. Tuhan, anak saya sakit.
Anak saya sakit, gak mau makan, gak mau minum. Makin hari makin lemes, mukanya makin lama makin pucat. Gimana Tuhan, tolong anak saya Tuhan. Setiap hari Raja Daud menangis, berdoa, minta sama Tuhan. Tuhan sembuhkan anak saya, sembuhkan anak saya. Tiap hari Raja Daud meratap, menangis, berharap sama Tuhan. Kebesokan harinya, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, Raja Daud tetap berdoa, gak mau makan, gak mau minum. Dia ikutan sama anaknya. Dia gak punya kepengen buat makan, dia gak punya kepengen buat minum. Kerjaannya apa? Menangis, sedih. Dan anaknya ini, anak yang dikasihinya ini, makin lama makin lemas badannya. Pada hari yang ketujuh, Raja Daud tetap masih sedih, masih menangis, gak mau makan, gak mau minum. Dia hanya berdoa. Dia mendengar ada bisikan-bisikan. Tahu yang berbisik siapa? Yang berbisik adalah pengawal-pengawal Raja Daud. Pengawal-pengawal Raja Daud seringkali membujuk Raja Daud untuk makan, untuk minum. Tetapi Raja Daud gak mau makan, gak mau minum. Tetapi hari yang ketujuh, pengawal Raja Daud bisik-bisik. Tahu bisikannya apa? Mereka bingung, mereka gelisah. Karena anaknya Raja Daud meninggal. Anaknya Raja Daud sudah tidak bernafas lagi. Waduh, pengawal Raja Daud bingung bagaimana cara menyampaikan ke Raja Daud. Jadi mereka bisik-bisik. Mereka bilang, anaknya Raja Daud meninggal. Kemarin aja waktu anak Raja Daud masih hidup, masih sakit, Raja Daud sangat sedih. Raja Daud dia tidak mau makan, dia tidak mau minum. Bagaimana sekarang kalau dia tahu sekarang anaknya meninggal. Gimana ya? Waduh, pengawal Raja Daud kebingungan. Raja Daud mendengar. Raja Daud bertanya, ada apa? Hai pengawalku, ada apa? Begini, Raja Daud, anak Raja Daud sekarang sudah meninggal. Pengawalnya ketakutan, takut Raja Daudnya nanti makin sedih. Apa yang dilakukan Raja Daud? Raja Daud diam. Raja Daud terpaku, mukanya sedih. Tetapi apa yang dilakukan Raja Daud? Dia pergi ke rumah Tuhan. Dan dia berdoa. Dia berlutut. Dia berdoa. Dia menengadahkan kepalanya ke atas. Dia berdoa. Minta kekuatan dari Tuhan. Tuhan, selama anak saya sakit, saya sudah berdoa minta anak saya disembuhkan. Tetapi kalau sekarang Tuhan sudah ambil anak saya ikhlas Tuhan. Karena anak saya kembali kepada penciptanya, yaitu Tuhan. Kemarin saya sedih Tuhan, saya minta kesembuhan. Tapi kalau Tuhan tidak menyembuhkan gak apa-apa. Karena saya tahu anak saya pulang ke rumah penciptanya. Yaitu pulang ke surga. Tuhan,
saya sedih, tetapi Tuhan akan menghapus air mata saya. Amin. Raja Daud membuka matanya. Dia sudah berdoa, dia sudah mengikhlaskan anaknya untuk meninggal. Yang dia lakukan apa? Dia hapus air matanya. Dia pulang ke kerajaannya. Dia panggil pengawalnya. Dia mandi. Dia minta disiapkan makannya. Pengawalnya mempersiapkan makanan, mempersiapkan bajunya. Kemudian Raja Daud makan. Raja Daud bukannya nggak bersedih, dia bersedih. Tetapi Raja Daud berpikir, kalau dia nangis terus, kalau dia bersedih terus, apakah anaknya akan bangkit? Tidak. Apakah kalau Raja Daud bersedih terus, menangis terus, akan membalikan keadaan? Tidak. Kehidupan masih tetap harus berjalan. Kehidupan masih terus harus dapat dilakukan. Raja Daud masih punya tanggung jawab yang besar. Dia harus memimpin bangsanya. Makanya Raja Daud berdiri teguh. Dia kuat. Dia bilang bahwa Tuhanlah yang menguatkan dia. Berikan saya kekuatan Tuhan untuk menghadapi masalah ini. Kita mau belajar dari Raja Daud. Mungkin kalian juga mengalami hal yang sama. Mungkin keluarga kita juga kehilangan papa, kehilangan mama, kehilangan saudara yang kita sayangi. Tetapi jangan berlarut dalam kesedihan. Karena apa? Karena Tuhan yang mengatur hidup kita. Tuhan yang akan memimpin hidup kita. Karena orang-orang yang dipanggil Tuhan kembali kepada penciptanya. Jangan larut dalam kesedihan. Kehidupan harus tetap berjalan, tetap semangat, tetap kuat. Kita mau belajar dari Raja Daud. Walaupun dia kehilangan anaknya, dia memang berharap minta sama Tuhan. Tapi walaupun Tuhan tidak menjawab doa dia, Raja Daud tidak kecewa. Raja Daud bilang bahwa tetap Tuhan adalah Tuhan yang baik. Karena apa? Karena anak Raja Daud diambil kembali oleh penciptanya. Biarlah kita bisa mengendalikan kesedihan kita. Walaupun kita mengalami kesedihan, yuk gak apa-apa. Tetapi jangan lama-lama. Kita kembalikan kesedihan kita sama Tuhan. Biar Tuhan yang kembali menggantikan kesedihan kita dengan sukacita dan gembira. Puji nama Tuhan, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pelajaran firman Tuhan hari ini. Tuhan, seringkali kami mengalami kenyataan kalau kami harus atau kami suka bersedih karena keadaan yang menimpa kami. Mungkin kami harus mengalami ada yang meninggalkan kami. Mungkin kami mengalami kesedihan. Tetapi Tuhan, kami mau belajar untuk tidak berlarut dalam kesedihan kami. Kami mau belajar mengendalikan kesedihan kami. Biar kami kembalikan kesedihan kami ke dalam tangan Tuhan. Dan Tuhan gantikan kami dengan sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Tuhan ini. Kami mau belajar dari Raja Daud. Walaupun Raja Daud bersedih, tapi kembali memandang kepada kebesaran Tuhan. Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kami. Tuhanlah pencipta kami. Apapun yang Tuhan berikan kepada kami, semua akan kembali ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pelajaran ini akan kami ingat dan kami tanamkan dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ayat hafalan kita untuk minggu hari ini adalah kita ambil dari Wahyu 21 ayat 4. Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita.
sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Lagi ya, Wahyu 21 ayat 4. Dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Bisa ya? Puji nama Tuhan. Happy Sunday. Tuhan memberkati.